Selamat datang kembali di channel kami. Kami mengucapkan selamat berpuasa bagi kalian yang menjalankan. Semoga ibadah kalian diberi kelancaran dan kemudahan. Baiklah, pada kali ini kami akan membawakan alur cerita dari film Black Sea yang menceritakan tentang pencarian emas di kapal selam Nazi. Tanpa berlama-lama, yuk ke alur cerita filmnya. Film diawali dengan menampilkan pria yang bernama Robinson dan baru saja dipecat dari pekerjaannya. Dan di sini, Robinson adalah pilot kapal selam. Now, you've never been on contract. That we can offer you a settlement of 8,600. Namun ia tampak kesal dengan keputusan itu karena ia telah bekerja di perusahaan itu selama 11 tahun, bekerja di kapal selam selama 30 tahun, dan kehilangan keluarganya karena pekerjaan ini. They'd like you to clear your desk. Kemudian ia pun pergi ke sekolah anaknya dan hanya bisa melihat istri dan anaknya dari kejauhan. Lalu ia bertemu dengan dua temannya dan menceritakan keluh kesahnya. Temannya yang bernama Kirsten hanya diam saat itu dan ternyata sedang mengalami depresi. You look rough. Yeah, no, they put me on these tablets. Antidepressant. Perbincangan mereka pun membahas tentang Robinson yang harusnya tidak dipecat dan sampai ke hidup akan lebih indah jika mereka mempunyai uang. I saw Martin yesterday. Oh, and Sam being brought up by some rich. Tiba-tiba Kirsten mengatakan kalau keadaan bisa berubah dan dia tahu cara untuk mendapatkan uang yang sangat banyak. Need you, Robinson. Needs a man like you last year. I went out with him to the Black Sea. Kemudian Robinson pergi ke suatu mansion dan disambut oleh pria yang bernama Daniel. He called me this morning. He's not coming. God damn it, well, he better have cancer. Daniel menjelaskan banyak peraturan soal orang yang akan mereka temui dan berharap Robinson tidak mengatakan hal yang tidak perlu. Do not ask him how much he's going to invest in this. What's your name and how much are you going to invest in this? Akhirnya mereka duduk bersama Mr. Lewis dan Daniel langsung menjelaskan tentang Jerman yang mengalami kebangkrutan pada tahun 1941 dan meminjam uang kepada pihak Rusia. Uang itu dikirimkan dalam bentuk emas namun tidak ada yang tahu kelanjutannya dikarenakan Jerman menduduki Rusia pada tahun 1950. Kemudian beredar rumor kalau emas itu sudah dikirimkan namun tidak pernah sampai ke pihak Jerman. Lalu pada tahun 80-an, Institut Riset Kelautan menemukan sesuatu di Laut Georgia. Robinson juga meyakinkan kalau tempat bekerjanya dulu menemukan kapal selam di laut itu. Namun pada tahun 2008 terjadi konflik antara Rusia dan Georgia yang membuat mereka tidak bisa masuk ke lautan itu. The Russians don't even know the sub's there. A submarine is just sitting on the seabed. Akhirnya Mr. Lewis menanyakan apa yang mereka mau darinya, dan Robinson pun menjelaskan kalau mereka butuh 180.000 US dollar untuk biaya sebuah kapal selam. It's a Russian sub, so they need Russians. Tetapi Mr. Lewis memiliki syarat, jika hasilnya di bawah 40 juta US dollar, ia mendapatkan 40% dan 20% jika lebih dari itu. Robinson pun menyetujuinya. Akhirnya perencanaan mereka untuk mengambil emas itu pun dimulai. 12 man minimum. Okay, well, then Reynolds and Peters. Levchenko. Zaitsev on engines and here's Russian Navy. Di tengah rencana, Daniel mendapatkan telepon dan Blackie menanyakan cara mereka untuk masuk ke kapal selam itu. Robinson pun menyarankan untuk memakai penyelam karena lebih aman dan tidak diketahui. You know Fraser? I know Fraser. Incredible diver. Half man, half fucking fish. Tiba-tiba Daniel masuk dengan tampang kesal dikarenakan ia harus ikut bersama mereka dan ia memiliki fobia terhadap ruang sempit. Carson, where the hell are you? Karena Kirsten tak kunjung bisa dihubungi, Robinson pun mendatangi rumahnya dan sudah ditunggu oleh seorang pria yang mengabarkan kalau Kirsten telah bunuh diri. Pria itu bernama Tobin. Tobin menjelaskan kalau Kirsten bunuh diri demi uang asuransi untuk istrinya. Kemudian Tobin disuruh menemui Robinson untuk meminta maaf. Tampak Tobin yang kelaparan karena menatap ke arah biskuit di atas meja. Kemudian Robinson menanyakan umur Tobin dan memberikan biskuit itu kepadanya. You ever been to sea, son?
Akhirnya, mereka semua sudah berada dalam satu bis dan menuju ke pelabuhan. Kemudian tampak kerutan di wajah mereka ketika seorang kapten menunjukkan sebuah kapal selam yang bagian luarnya sudah berkarat. Mereka pun mengecek bagian dalam kapal selam itu. Tampak Robinson kesusahan dalam memutar suatu kemudi. Namun kapten itu meyakinkan hanya tinggal diberi oli dan kapal ini akan seperti baru. Robinson kembali mengecek semua bagian pada kapal selam itu dan tampak kapal ini sudah lama tidak beroperasi. Kemudian Robinson mendatangi teman-temannya dan menyuruh mereka untuk mulai memuat barang-barang dan bersalaman dengan kapten itu sebagai tanda jadi. This wreck's gonna sink. Mereka pun memulai memasukkan barang-barang dan mengoperasikan kapal selam itu. Gyro. Hydraulics operational. Di saat mereka sedang mengoperasikan mesin, Robinson melihat Tobin yang mondar-mandir mencari jendela untuk dibersihkan. Mereka pun menertawainya karena kapal selam tidak memiliki jendela. What you got for me? Kemudian Peter datang mengabarkan soal pemesinan dan juga ia menanyakan soal baju keselamatan dan juga radio. Robinson pun menjelaskan kalau mereka tidak akan menggunakan radio supaya tidak ketahuan saat di bawah laut Rusia. Daniel pun bertanya kepada Peter soal baju keselamatan, namun diyakinkan untuk tidak perlu takut. But I mean, if we got into trouble, we could use those as escape suits. Yeah, see, that's the thing about being on the sub. Old, death. Think he's gonna fucking die? Saat Robinson di dalam kabin, Blackie memasuki kamarnya dan mengabarkan kalau beberapa pekerja tidak suka dengan kehadiran Tobin karena masih berjaga dan dianggap sebagai pembawa sial. It's not matter. They call him Virgin. Namun Robinson tidak percaya dengan tahayul dan menyuruh Blackie mengumpulkan semua orang untuk memberitahu soal target perjalanan ini. Kemudian Robinson menjelaskan soal emas itu kepada para awak kapal. Sebagian akan menjadi milik Tuan Louis dan sisanya akan mereka bagi rata. Setelah perbincangan, Daniel nampak tidak setuju dengan hasil emas yang akan dibagi rata karena takut ada yang menginginkan bagian lebih dan sampai ada korban. Figure out that their share gets bigger when there is less people. Akhirnya Robinson dikabarkan kalau semuanya sudah siap. Ia pun melihat keadaan sekitar dan juga awan sebelum akhirnya menutup pintu kapal selam itu. Lalu ia mulai memerintahkan para awak untuk memulai penyelaman. Head ships to hell. Send down, boss. Diving now. Diving. Selang beberapa waktu, Blackie tiba-tiba melapor kalau Zazev perlu bantuan dalam menekan kerusakan tangki. Robinson pun merekomendasikan Tobin untuk membantunya. Tetapi ternyata Zazev tidak mau dikarenakan membawa sial. Akhirnya Robinson memberi pilihan untuk mau dibantu Tobin atau keluar dari kapalnya. Lalu Blackie kembali ke tempat Zazev bersama Tobin dan menjelaskan apa saja yang harus ia lakukan dalam membantu Zazev. Manship. Turn valve left. Turn right. Don't fuck this. Which valve? 1, 2, down. Don't fuck this. Namun Tobin hanya diam sambil melihat HP-nya dan Zazev yang bekerja tanpa bicara kepada Tobin. Saat Tobin ingin bergabung ke meja makan, salah satu awak di sana yang bernama Baba tidak ingin ia bergabung. Fucking unfair that they get the same as us. Shit's Villa Stan. It's like 20 million to us. Akhirnya Robinson pun melihat Tobin yang hanya menatapi HP-nya berhari-hari. Dan ternyata itu adalah foto ronsen bayi. Namun itu bukanlah anaknya. Noah? Terrifying, isn't it? Kemudian Robinson menyemangatinya kalau Tobin akan menjadi orang kaya dan anak itu tidak akan kekurangan apapun. I told them you were a virgin. Not a fucking virgin. Tiba-tiba lampu di kapal selam berubah merah dan mereka pun menghentikan pekerjaan mereka dan mematikan mesin kapal. Blackie pun memberitahu kalau ada suara mesin kapal 360 meter di depan mereka. Судя по шуму винтов эсминец. Russian destroyer. Bearing west-northwest. Mereka pun hanya bisa diam sambil memantau pergerakan kapal selam milik Rusia itu. It's possible.
Курс на юг. Heading south. Dan akhirnya kapal selam itu pun sudah lewat dan keberadaan mereka tidak diketahui. Revolution's 3 knots for 1 hour. Then Дожили, Юрич. От своих шифруемся. Singkat waktu, Tobin pun berbincang dengan awak kapal yang bernama Reynolds dan membicarakan soal menghabiskan uang yang akan mereka dapat. Give some to the wife and kids. I'm having a kid. Tiba-tiba Zaitsev datang lalu menarik tubuh Tobin hingga ia jatuh, kemudian tidur di kasur itu bersama Baba. Trying to get that boy to kill himself. Хорош пиздеть. Shut up. Scene pun berpindah ke Robinson bersama Morozov yang ahli dalam melihat lokasi dan mereka yakin kalau sudah berada di atas kapal selam yang berisi emas itu. Lalu Robinson menemui Blackie untuk mengabarkan kalau mereka sudah berada di atas kapal selam itu. Di sini Blackie pun memberitahu kepada Robinson kalau orangnya atau orang Inggris menganggap orang Rusia mendapat bagian uang yang lebih banyak. Okay. Kemudian terdengar keributan yang ternyata terjadi pertengkaran karena perjudian. He's saying I bought it with him, but I didn't. I bought the other ones with him. Because they're already fucking taking too much. And now, and more, and more. I fucking bought the other ones with him. Setelah mendengar penjelasan mereka, Robinson pun curiga bagaimana mereka bisa mengetahui hasil tiket yang keluar dan menanyakan apakah mereka menggunakan radio. we are under the Black Sea Fleet. Ia pun memasuki ruang radio dengan kapak yang dibawanya, lalu menghancurkan radio itu. Kemudian ia meminta tiket itu lalu membakarnya karena mereka membahayakan nyawa semua awak kapal hanya untuk $30,000. All you listen to. Every man gets an equal share. Any man endangering this vessel goes out the fucking tube. Baba pun masih mengolok Fraser dan membuatnya emosi sampai mengeluarkan pisau yang ia simpan. Di tempat lain, Zaitsev bersama Blackie dan Tobin sedang memperbaiki mesin. Namun Tobin salah memutar tuas dan menyebabkan Zaitsev terkena uap panas. Fraser pun mendengar pertengkaran mereka lalu datang ke sana dan membela Tobin. Di sini Fraser sampai mengeluarkan pisaunya. Blackie pun meminta pisau itu. Namun Fraser menolaknya, kemudian menusuk Blackie. Jesus, what did you do? Blackie yang tak mampu berdiri pun akhirnya tumbang sambil menumpahkan cairan di ember yang akhirnya memicu ledakan di kapal selam itu. Singkat waktu, Robinson sudah terbaring di kasur dengan luka di kepalanya yang sudah diobati. Kemudian ia melihat tubuh Gittens dan juga Blackie yang sudah penuh dengan luka bakar. Lalu Robinson berkumpul bersama orang Inggris dan ternyata orang Rusia mengamuk karena perbuatan Fraser. Poros kemudi dan tangki kapal selam itu juga rusak. Mereka hanya punya waktu 36 jam sebelum semua sistem mati. Para orang Rusia juga memiliki semua persediaan minuman dan pihak orang Inggris hanya memiliki makanan. Tobin pun ikut bicara menanyakan apakah kita semua akan mati di sini. Namun Robinson tampak memiliki rencana. Scene kemudian berpindah ke Robinson yang pergi ke tempat para orang Rusia dan mencoba bernegosiasi dengan mereka. Ia pun disambut oleh Morozov dan menjelaskan kalau ia bisa membuat kapal ini bekerja kembali. Kemudian Robinson bersama para awak kapal yang lain mencoba menjelaskan rencana mereka, yang intinya mereka ingin mengambil poros kemudi di kapal selam Nazi itu. When we get in there, we get the drive shaft, we machine it, take it to the surface, and then we're going to get into the life raft. Dan juga mereka membutuhkan pendengaran Baba dikarenakan sonar mereka rusak. When he killed Blackie, they want to kill him. We have to have Baba and Zaitsev, but we have to have everyone to get this. And one of you has to go talk to them. Akhirnya Levchenko pergi untuk menyampaikan pesan Robinson dan akhirnya mereka mau untuk bekerja sama. Rencana mereka pun dimulai. Di sini, mereka mencoba membunyikan kapal selam untuk melihat pantulan suara dari kapal ke sekitar mereka.
Lalu, Zaizir tampak haus dan meminum persediaan air mereka. Dan di sini, ia tampak mau memberikan air minum itu kepada Fraser, namun mengatakan kalau akan memakan liver Fraser saat mereka sampai di atas sambil tersenyum. Fraser yang tidak mengerti bahasa Rusia pun menganggap kalau itu bukanlah sebuah ancaman dan ikut tersenyum. You're coming out there with me, right? Fucking hell, look at me. Oh, baby. Kemudian Baba melaporkan hasilnya. Dari pendengarannya, ada sebuah kapal selam di dekat mereka. Namun bisa juga itu adalah sebuah bukit kecil. 100 meters from the U-boat. That's close enough. Baba say can be more accurate, but take. Robinson pun memutuskan untuk melakukannya sekarang dan memilih penyelam yang akan pergi. Any of yours, Dave? Well, I'll do it. Akhirnya mereka bertiga pun bersiap untuk memulai penyelaman. Only got enough oxygen to do this once. Make it count. Satu persatu dari mereka pun keluar dari kapal selam itu dan dipantau oleh Robinson dari dalam kapal. Now you're safe with me. I've never lost a man out here. Setelah berjalan beberapa lama, Fraser melaporkan kalau yang mereka temukan adalah bukit, bukan kapal selam milik Jerman. It's not here. Di saat mereka semua putus asa, tiba-tiba Tobin terdiam melihat sesuatu dan melaporkan kalau ia telah menemukan kapal selam itu. Ternyata kapal selam itu sudah tertutup oleh lumpur dan mereka kira itu adalah bukit kecil. Mereka bertiga pun memasuki kapal selam itu dan disambut oleh tengkorak para awak kapal milik Jerman. Singkat waktu, mereka berhasil menemukan poros kemudi kapal itu dan Fraser menemukan emas yang mereka cari. Kemudian Fraser melaporkan kalau sudah menemukan poros kemudinya dan akan mengeluarkannya sekarang. That's our way out of here, eh? Saat mereka menarik kereta troli yang membawa poros kemudi, mereka merasa heran karena beratnya mencapai 4 ton. Robinson pun tersadar kalau mereka sudah menemukan emas itu. Namun Daniel merasa cemas karena beban troli itu terlalu berat dan sampai menyuruh Robinson untuk mengurangi emas itu. Namun Robinson tetap tidak peduli. Di tengah perjalanan, Tobin mengabarkan kalau ada jurang di depan mereka. Namun Fraser dan Peter tetap merasa bisa melewati jalan itu. Your call. Can we keep coming? Emas itu pun sampai berjatuhan ketika mereka mendekati jurang. Dan saat Peter memasang besi untuk pijakan troli, ia tidak mendapatkan pijakan yang bagus. Alhasil, ia harus jatuh ke dalam jurang itu dan dipastikan tewas. Kemudian scene berpindah ke Fraser dan Tobin yang sudah berada di dalam kapal selam. Mereka melaporkan apa yang terjadi dan juga meninggalkan emas itu. Mereka pun merencanakan untuk mengambil kembali emas yang sudah di depan mata mereka. Namun Daniel tidak setuju dengan keputusan itu dan sampai tidak mau bekerja sama. Karena merasa ketakutan dengan tatapan para awak kapal itu, dia meminta berbicara berdua saja dengan Robinson. Dan akhirnya diketahuilah kalau ternyata mereka tidak akan mendapatkan bagian sepeser pun dari emas itu. Mereka telah ditipu. Tuan Louis sebenarnya tidak ada dan yang menipu mereka adalah perusahaan Agora, tempat kerja Robinson yang telah memecatnya. Mereka sampai menggunakan Kirsten untuk rencana mereka dan membayarnya sebesar $30.000. Jadi bisa kita simpulkan kalau Kirsten meninggal bukan karena uang pensiun. Informasi itu pun membuat sebagian awak kapal mengamuk dan ingin membunuh Daniel. Namun Robinson tetap memiliki rencana dan menjelaskannya kepada mereka. Mereka akan membuat kapal itu berfungsi, lalu pergi menuju Turki di mana pihak Rusia tidak bisa menyentuh mereka. Tetapi banyak dari mereka yang tidak yakin dengan rencana itu, karena kondisi kapal mereka, belum lagi jalur laut yang akan mereka lewati. Kemudian ia meyakinkan dengan rencana ini semua emas itu akan menjadi milik mereka semua.
Mereka akhirnya pun mulai memasukkan emas itu ke dalam kapal, dan sebagian dari mereka memperbaiki poros kemudi kapal. Di saat semua emas sudah terkumpul dan dihitung, mereka terkejut dan sampai menangis saat mengetahui kalau total emas itu bernilai lebih dari 180 juta US dollar. Lalu Robinson mendatangi Daniel untuk menyuruhnya membantu pekerjaan mereka. Daniel pun tidak bisa menolaknya. Akhirnya semua persiapan telah selesai dan Robinson pun memerintahkan mereka untuk mulai menjalankan kapal selam itu. Dan di sini Daniel tetap tidak yakin dengan keputusan ini dan ragu kalau poros kemudi itu akan bertahan. Robinson pun memulai untuk menjalankan kapal selam itu. Walaupun kapal selam itu bergetar sangat kuat, mereka berhasil naik perlahan demi perlahan. Di tengah perjalanan, Baba yang standby mendengarkan daerah sekitar mereka tiba-tiba mengabarkan kalau ada karang 60 meter di depan mereka. Robinson pun menyuruh melakukan pengereman darurat. Untungnya mereka berhasil berhenti dengan jarak yang sangat dekat dengan batu karang itu. Mereka pun mengecek ulang posisi mereka dan ternyata salah mengambil arah karena peta itu. Robinson pun melihat peta itu kembali dan menanyakan soal lembah di peta itu, apakah bisa dilewati dengan pendengaran Baba. Setelah penjelasan Morozov yang tidak yakin dengan rencana itu, Robinson tetap yakin kalau ini akan berhasil, kemudian ditentang oleh Fraser yang tidak setuju. It's fucking up your head. Get back to your posts. Robinson kemudian memerintahkan kapal selam itu bergerak secara perlahan, dan di sini peran Baba sangat penting karena mereka tidak memiliki sonar. Revs 3 knots. Sin kemudian berpindah ke Daniel yang paranoid dan mengatakan kalau kapal ini butuh 9 orang. Maka kalau ada 1 orang yang mati, akan membuat kapal ini naik ke atas dan menyuruh Fraser untuk membunuh Zaizev. 40 метров. Di tengah perjalanan, kapal selam mereka harus membentur karang karena sempitnya jalan yang mereka lewati. Fraser mengambil momen itu untuk mengelabui Zaizev dengan mengatakan ada yang salah dengan sistemnya, lalu membunuh Zaizev. Kemudian kapal selam itu pun kehilangan daya. Fraser dan Daniel pun datang dan mengabarkan kalau Zaizev tewas karena benturan tadi, namun mereka tidak mempercayainya. Daniel yang sudah tak tahan pun lalu mengatakan kalau Robinson sudah gila karena emas itu. Kemudian Robinson mengambil pistolnya dan menodongkannya ke arah Daniel dan menyuruh mereka kembali ke pos. Dan akhirnya Tobin pun angkat bicara yang membuat Robinson terdiam untuk sesaat. Lalu di saat Levchenko melihat sistem kapal, keluar percikan api dari mesin itu dan terjadilah ledakan. Di saat kapal selam itu terus tenggelam ke bawah laut, Reynolds merasa heran karena mereka tidak sampai-sampai di dasar lautan. Dan saat sudah sampai di dasar laut, mereka pun bergegas pergi ke ruang mesin untuk menambal kebocoran di sana. Tiba-tiba Tobin terkena semburan air dari pipa, membuatnya terlempar dan pingsan. Kemudian Robinson menyuruh Fraser untuk menggantikan posisinya, lalu ia membawa Tobin bersama Morozov ke ruang kemudi. Tiba-tiba terjadi kebocoran yang lebih besar di dalam ruang mesin, dan di sini Daniel sampai mengunci pintu mereka keluar dan meninggalkan para awak kapal yang lain di dalam sana. Para awak yang dikunci tadi pun mencoba membuka pintu keluar, namun mereka gagal dan semuanya tewas. Daniel yang menyelamatkan diri sendiri pun mendapatkan karmanya, karena mengunci awak kapal hingga tewas. Morozov yang melihatnya pun tidak menghiraukan permintaan Daniel. Daniel pun tewas karena kehabisan nafas seperti para awak yang ia tinggalkan.
Akhirnya hanya tersisa 3 orang dari mereka semua, yaitu Robinson, Tobin, dan Morozov. Kemudian Robinson mengeluarkan pakaian keselamatan yang ternyata ia sembunyikan. Morozov pun sangat marah saat mengetahuinya dan sampai menangis. Robinson pun memaksa Tobin dan Morozov untuk memakai pakaian itu. Saat Robinson mempersiapkan saluran tempat mereka akan keluar, Tobin ingin membawa sebatang emas untuk anaknya, namun itu akan membuatnya tidak selamat. Kemudian ia menyuruh mereka berdua untuk keluar sekarang, dan Robinson harus tinggal karena harus ada yang mengatur tekanan. Tobin pun menanyakan bagaimana cara Robinson keluar. Robinson pun menjelaskan ia akan keluar dengan pengungkit darurat. Lalu ia memberikan nasihat kepada Tobin dan memasukkannya ke dalam tabung. Kemudian ia menyuruh Morozov untuk masuk ke dalam tabung juga, karena air sudah mau masuk ke ruangan mereka. Dan akhirnya Robinson melontarkan mereka berdua keluar dari kapal selam itu. Tobin pun akhirnya sampai di permukaan dan disusul oleh Morozov. Lalu Tobin berkata kalau mereka harus menunggu Robinson. Morozov pun menjelaskan kalau pengungkit darurat itu tidak pernah ada. Scene kemudian berpindah ke Robinson yang duduk di atas emas itu dan akhirnya mengingat masa lalu saat bersama anak dan istrinya dengan wajah tersenyum. Tiba-tiba sebuah pakaian keselamatan muncul ke permukaan. Tobin pun sentak mengira kalau itu adalah Robinson. Namun itu bukanlah Robinson. Itu adalah emas yang dimasukkan ke dalam pakaian dan juga sebuah foto anak serta istri Robinson. Film pun selesai. Dari mereka semua hanya Morozov dan Tobin yang tersisa karena Robinson mengorbankan nyawanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis.